Haleluya. Saya Kapten Yanita Supriyanto, Opsir Editorial Kantor Pusat Teritorial, bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa melalui My Salva Podcast Korops 4 Surabaya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Termulialah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami umat-Mu. Hari ini kami berterima kasih karena Engkau masih memberi kami waktu untuk menerima kekuatan iman melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk perenungan hari ini terambil di dalam Roma 8 ayat 16. Saya akan baca di dalam nama Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Siapakah anak Allah? Anak Allah adalah mereka yang melakukan kebenaran. Mereka yang mengasihi Allah sebagai Bapa mereka. Mentaati firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak secara jasmani akan taat pada bapanya. Gambaran yang sama tentang ketaatan juga kita miliki saat kita taat kepada Bapa di sorga. Mereka yang disebut anak-anak Allah juga adalah mereka yang beriman teguh di dalam Kristus. Dari awal dunia dijadikan, Alkitab menjelaskan bahwa roh manusia adalah nafas dari Allah. Luar biasa bersyukurnya saudara dan saya. Tak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang sempurna, melebihi ciptaan yang lain. Saat kita menyadari siapa kita dan harus bagaimanakah kita sebagai anak-anak Allah, kita akan hidup lebih baik. Kita akan bersedia dibentuk oleh Allah Bapa kita untuk melebarkan kerajaannya di dunia melalui hidup kita yang menjadi berkat dan juga teladan iman bagi sesama manusia di sekitar kita. Roma 8 ayat 16 menyatakan bahwa roh Tuhan yang ada dalam hidup kita melayakkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saat kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan bersedia dituntun oleh rohnya, hal itu membuktikan kita melakukan segala sesuatu seirama dengan Roh Kudus. Adam menjadi hidup karena Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam sebagai ciptaannya. Saat ini kita sebagai umat ciptaan yang baru dalam Kristus. Marilah kita hidup dalam tuntunannya. Jangan kita terpedaya oleh dunia ini sehingga kita melanggar aturan Allah dan lebih mengutamakan hidup mentaati roh kita yang sesungguhnya penuh dengan kelemahan ini.
saudara dan saya telah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Ada jaminan keselamatan yang kekal di dalam Kristus untuk saudara dan saya. Pertahankan itu. Jangan jatuh pada perangkap dosa yang memberi kenikmatan dunia yang hanya sesaat, namun mengantar kita pada penghukuman kekal. Saudara dan saya punya pilihan dalam mempertahankan status sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan yang kita baca, dengarkan dan renungkan setiap hari sangat lengkap dan sempurna menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita terus bersedia untuk dibentuk dan dipulihkan oleh Bapa di sorga. Jangan mengeraskan hati. Terkadang saudara, yang kita terima dalam hidup ini tak seperti apa yang kita harapkan. Namun itu pasti yang terbaik dari Bapa kita. Agar hidup kita sebagai anak-anaknya selalu dalam keselamatan. Hal indah yang kita pelajari hari ini melalui perenungan kita adalah yang pertama, kita harus memiliki ketaatan pada perintah Allah. Yang kedua, kita harus memiliki ucapan syukur karena kita telah dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Ketiga, hidup yang selalu dilembutkan, melangkah seirama dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, harus saudara dan saya miliki. Dan yang keempat, bersedia memberi diri dibentuk dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan berkat dan sukacita sebagai anak-anak Allah. Bersyukurlah karena Allah melayakkan kita menyapanya dengan memanggil ya Aba, ya Bapa. Ia mengasihi saudara dan saya sebagai anaknya. Responlah kasihnya yang sempurna itu dengan selalu hidup berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar sebagai pendengar saja. Dan saat ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi My Salva Podcast Korps 4 Surabaya. Siapapun yang terlibat di dalamnya ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati mereka, menolong mereka untuk melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Sepanjang hidup kami, kiranya senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya saudara dan saya selalu dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai! Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya.
Kristen harusnya selalu buka mata. Jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa. Karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala. Ada gereja asik hitung rugi laba. Kristen katanya lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Meriang sedikit aja, panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama. Menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi